begini, Ya ketika di kalau dalam mau Al-Quran bahas ada itu, bro one way, kalau mau bahas itu ya, nanti Tuhan adalah ruang dong. Antara proton sama elektron tuh ada jarak loh. Proton elektron ada jarak, nggak nyambung apa yang saya bilang. Gini, yang saya tanya tadi ada zat, asma, sifat, itu dipercayai nggak sama bro one way? Anda sudah tahu, saya itu orangnya gini loh. Anda bertanya apa, saya sudah tahu maksud Anda itu apa. Kan sudah saya jawab itu surah Al-Ikhlas. Tidak yang setara dengan Allah, karena kita nggak ada semuanya. Ya berarti Yang Quran Allah pun itu nggak ada artinya kan berarti? Kalau Quran itu kan petunjuk, kayak apa namanya, kompas dalam supaya kita kembali kepada jalan yang pulang, itu Quran. Ya berarti bro one way ini taat sama Quran atau taat sama Allah? Nah, pertanyaan yang aneh saya nggak akan jawab pertanyaan aneh gitu. Kok aneh sih? Apa Quran itu adalah Allah sendiri? Makanya Itu pertanyaan untuk punya nilai kritis, critical thinking itu ada nilai. Supaya kamu mikir dalam menjawab, jangan salahkan pertanyaan. Maaf, kalau pertanyaannya taat sama Al-Quran apa sama Allah? Misalnya dikesampingkan Al-Qurannya, gimana caranya taat sama Allah sementara apa nggak bisa dijangkau gitu? Gimana caranya gitu? saya nggak tanya caranya bang. Yang saya tanya itu tadi adalah apakah kita bang one way itu sedang taat sama Tuhan atau yang taat yang bukan Tuhan? Namanya lagi gaya bengkok gitu loh. Al-Quran Karena itu firman Al-Quran itu kan Allah. bukan Tuhan. Al-Quran, tetapi ngerti nggak ya? Kita jangan menggunakan logika bengkok, logika lurus. Al-Quran itu adalah firman, ya kalam Allah supaya kita ini selamat di dunia ini. Ada petunjuk-petunjuk loh. Karena Tuhan itu nggak bisa dilihat, ya. Paham. Tuhan itu tidak bisa Quran dijangkau. kalam Allah, paham, tapi Tuhan Bang. itu Nah, ya yang- kan untuk menunjukkan eksistensi dia ada, dia Allah itu buktinya Allah ada apa? Allah mengirimkan kalamnya gitu. Ya, Nah kalamnya ini mau dihukumi apa? Dia atau bukan dia? nggak nyambung dia atau bukan dia, kalam dia. Makanya logika Anda sama Anda beda. Bagi saya Trinitas tidak masuk akal, bagi saya, bagi Anda masuk gitu. Kan kita berbeda di sana. Gitu. Itu salah. Ini pertanyaan Anda pertanyaan yang tidak berlogika Kalau bagi saya. nyimpulin langsung Gitu. susah. Ya Susah, udah. Nyimpulin langsung susah. oneness-nya Islam ini Bang Justin. Tidak mau Oneness-nya Islam, melepas. ada oneness-nya. Jadi gini ya teman-teman, tolong Islam. bantu share ya. Ini dialektika 3 arah, Yahudi, Islam, dan Kristen. Di ruangnya oneness. Keren nggak? Keren. Yang Yahudi siapa bro Justin? Ada itu Sis Marmar itu. Oh, Dia dari ultra ortodok, Jadi dari gini loh, Justin, ya. Hasidik, dari sekte Hasidik. Justin tahu jadi nggak gini loh, hakikat? Bang One Way, gini loh. Yang mau saya bahas itu, apakah di Islam itu percaya ada zat, ada asma, ada sifat? Setahu saya di Ahlus Ya Sunnah kan percaya gitu. lah, tapi jangan hubungkan dengan Trinitas karena itu nggak nyambung gitu. Nah, Itu poin saya loh, masa ketika nggak tidak ada tadi zat, gitu loh. ya, ketika ada zat, itu dia keberadaannya seperti Allah sendiri kan. Dia tidak diciptakan. Kemudian sifat Itu disclaimer juga loh ya. keberadaannya sendiri. Kenapa? Jangan samakan dengan Trinitas karena berbeda. Islam itu tauhid Nah, bukan itu. Trinitas. Nah, Ada yang bedanya apa itu di gambar saya tuh? Yang berbeda karena jelas tauhid itu jelas monoteisme. Tuhan itu satu, tidak komposit gitu. Tidak 3 bagian tapi satu tidak Yang begitu. Kristen Iya. juga Esa itu. Ya izinkan saya kan belum, sebentar, saya kan belum jawab. Beda teologi loh. Iya, kita ini. sebentar. Saya respon dulu yang bagian bawah. Yang bagian atas kan sudah tadi kalian nih, bagian bawah. Bapa, Firman, dan Roh itu sama dengan Allah, atau dalam bahasa aslinya, kata aslinya itu Elohim, satu yang bersifat jamak. Dan ada kata Ehad, dalam bahasa Indonesia Aesa. Ehad juga satu yang bersifat jamak. Tetapi firman itu tidak boleh dikatakan bagian atau substansi. Itu mengarah kepada modalistik, bukan triteistik ya, modalistik. Ada modus-modus berdasarkan ada perubahan ya. Bapa, lalu Bapa nggak ada jadi anak naik ke surga jadi Roh Kudus. Itu modalisme. Karena menempatkan firman atau Roh Kudus itu sebagai
substansi. Tetapi ada yang unik dalam Trinitas itu, firman dan roh itu bukan substansi, bukan bagian. Karena prinsipnya satu ousia atau satu esensi. Ousia itu bahasa Yunani. Bahasa Latinnya itu apa? Subsistentia atau apa? Atau substantia. Berbeda dengan substansi dalam filsafat Helenistik. Paham ya? Jadi firman atau anak atau Bapa dan Roh Kudus itu bukan bagian-bagian yang disatukan menjadi satu. Tapi dari yang satu dinyatakan kepada manusia di dalam 3 wujud atau 3 keadaan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kira-kira begitu. Filosofinya beda. Dan yang kedua, yang kedua, Bapa, Firman, dan Roh ini memang tidak dimiliki di tempat lain. Misalnya di Islam saya tidak tahu apakah ada. Kalau di tempat kita tuh ada namanya kepribadian atau pribadi yang bersifat hipostatik. Mengapa hipostasis Firman dan hipostasis Bapa itu disebut pribadi atau memiliki karakteristik pribadi? Ada alasannya. Karena di dalam Alkitab kami Allah adalah kasih harus wajib dijelaskan dalam relasi yang bersifat pribadi. Untuk alasan itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bersifat pribadi, bukan 3 Allah tapi 1 Allah. Memang teologinya beda dengan kalian. Nah, silakan. Oke, ya. tunggu sebentar. Kak Marmar, ini dari pihak Yahudi. Kak Marmar, ya Kak, silakan. Nanggapin ya. Kalau gue sih gantung nggak penjelasannya si Justin ya. Satu osianya dia ini apa? 3 perwujudannya ini apa? Apakah punya kehendak masing-masing? Gitu ya. Kalau punya kehendak masing-masing ya satu osia sekalipun dia berarti ada triteos karena kehendaknya beda. Gitu. Jadi bahasa saya adalah satu kehendak ilahi dengan 3 kesadaran hipostatik atau titik kesadaran. Realita konkret atau titik kesadaran. Bukan tiga kehendak ilahi. Itu. Jadi itu pribadi berbeda kan? Satu gini ya, pribadi di dalam Trinitas itu bukan untuk memisahkan seperti pribadi Marmar dengan pribadi Justin, bukan. Pribadi itu untuk menjelaskan relasi di dalam diri Allah. Karena Yesus sendiri yang mengatakan dirinya aku dan mengatakan Bapa itu engkau. Itu fakta dalam Alkitab, nggak bisa kita lawan. Dan ternyata Yesus juga menjelaskan, engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Makanya gereja berusaha merumuskan. Concernnya gini Justin. Concernnya gini. Di mana di mana narasi bahwa pencipta itu dikatakan sebagai pribadi gitu loh. Coba. Ibrani 1 ayat 3. Bapa disebut hipostasis. Jadi anak itu adalah gambar wujud dari hipostasis Bapa, atau gambar nyata dari hipostasis Bapa. Karena anak ini menggambarkan, sebentar, saya selesaikan argumen saya. Karena Bapa yang digambarkan dinyatakan oleh anak itu bersifat pribadi, maka anak sebagai gambar atau karakternya haruslah berpribadi. Itu dibuktikan oleh perkataan Yesus. Silakan. Bang, dikit. Oke. Tunggu bentar Bang Vito. Ya. Ini aku mau nanya dulu dari tasawuf dulu nih. Kalau di Judaism itu Tuhan tuh nggak dikatakan sebagai pribadi, nggak tahu. One way gimana menurut kamu? Tuhan itu bisa nggak dinyatakan sebagai pribadi? Allah itu suatu pribadi yang maha suci dan maha tinggi, makanya ada suatu istilah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha. Dengar dulu, kalau Anda bilang Tuhan itu tidak punya pribadi sama dengan Buddha, karena dalam Buddha itu bukan Tuhan, ya. Karena saya mempelajari Buddha Mahayana gitu loh. Buddha, Tuhan dalam Buddha itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak bersuara, dan tidak bisa dijangkau gitu. Berarti Anda sama dengan Buddha kalau begitu. Yang ditanya gini Bang One Way. Yang ditanya Bang One Way. Pantaskah
oknum Tuhan atau Tuhan itu disematkan kata pribadi, itu yang saya tanya. Gimana Bang Ahmad? Jadi saya nggak nanya ini dan itu nggak. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan pribadi dan tidak dilahirkan dari pribadi-pribadi yang lain. Jadi Allah itu bukan pribadi.